Halo teman-teman, jadi Indonesia itu adalah negara yang penuh dengan perbedaan, mulai dari suku, agama, budaya, sampai ke cara berpikir. Tapi pertanyaannya adalah, apakah perbedaan itu membuat kita lemah atau justru membuat kita kuat? Nah, hari ini kita akan melihat bagaimana perbedaan, khususnya dalam sejarah Indonesia, justru menjadi suatu kekuatan besar yang membawa kita menuju ke kemerdekaan. Menjelang kemerdekaan, Indonesia itu terdapat dua kelompok dengan pandangan yang berbeda, yaitu golongan tua dan golongan muda. Golongan tua seperti Soekarno dan Muhammad Hatta itu memiliki pemikiran yang lebih berhati-hati. Mereka ingin kemerdekaan dipersiapkan dengan matang dan juga tidak ingin mengambil resiko yang besar, apalagi saat itu Jepang masih berkuasa. Sementara golongan muda memiliki semangat yang lebih berani dan mendesak. Mereka ingin kemerdekaan ini segera diproklamasikan tanpa campur tangan Jepang, karena mereka tidak ingin Indonesia terlihat diberi kemerdekaan tetapi benar-benar merdeka. Perbedaan ini menciptakan ketegangan tetapi juga menunjukkan bahwa ada dua kekuatan besar, yaitu kebijaksanaan dan juga keberanian di dalam hal tersebut. Perbedaan ini mencapai puncaknya dalam peristiwa Rengas Dengklok, di mana golongan muda membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok untuk mendesak mereka agar segera memproklamasikan kemerdekaan. Tindakan ini memang terlihat sedikit lebih ekstrim, tetapi tujuannya jelas, agar Indonesia itu tidak lagi bergantung pada Jepang. Namun, pada akhirnya terjadi kompromi. Golongan tua tetap mempertimbangkan situasi dengan matang, sementara golongan muda terus memberikan dorongan keberanian kepada golongan tua. Hasil dari perbedaan ini adalah Proklamasi 17 Agustus 1945. Ini membuktikan bahwa kemerdekaan Indonesia bukan hasil dari satu pemikiran saja, tetapi hasil dari perbedaan yang disatukan menjadi keputusan terbaik. Jika kita lihat kondisi sekarang, perbedaan pendapat masih sangat sering terjadi. Di sekolah, mungkin kita berbeda pendapat saat kerja kelompok. Di masyarakat, orang bisa berbeda pandangan mengenai banyak hal. Di media sosial, perbedaan bahkan bisa berubah menjadi perdebatan yang tidak sehat. Nah, masalahnya itu bukan pada perbedaannya, tetapi pada cara kita menyikapinya. Seringkali orang-orang itu langsung menolak pendapat yang berbeda tanpa mencoba untuk memahaminya terlebih dahulu. Padahal, kalau misalnya kita mau mendengar dan menghargai perbedaan, itu malah bisa menjadi memperkaya cara berpikir kita. Perbedaan seharusnya menjadi ruang untuk belajar, bukan ruang untuk saling menjatuhkan. Perbedaan pandangan sebenarnya bisa menjadi potensi yang luar biasa besar jika kita memiliki satu tujuan yang sama. Sama seperti golongan tua dan muda. Mereka berbeda secara berpikir tetapi memiliki tujuan yang sama, yaitu kemerdekaan Indonesia. Karena tujuan itu, mereka bisa bersatu dan menghasilkan keputusan terbaik. Hal yang sama bisa kita lakukan sekarang ketika kita memiliki tujuan yang bersama, seperti kemajuan bangsa Indonesia, persatuan dan kesejahteraan, maka perbedaan bukan lagi menjadi suatu penghalang. Justru perbedaan menjadi kekuatan yang saling melengkapi. Yang satu memberi ide, yang lain memberi pertimbangan, dan merasa bersama-sama menghasilkan sesuatu yang lebih besar. Nah, jadi perbedaan bukanlah sesuatu yang harus dihindari, tapi perbedaan adalah kekuatan yang jika kita bisa menyatukannya dengan tujuan yang sama. Oke, no cuts. Perbedaan pandangan sebenarnya bisa menjadi potensi yang luar biasa besar jika kita memang memiliki satu tujuan yang sama seperti golongan tua dan muda. Mereka berbeda secara berpikir, tetapi memiliki tujuan yang sama, yaitu kemerdekaan Indonesia. Karena tujuan itu, mereka bisa bersatu dan menghasilkan keputusan yang terbaik. Hal yang sama bisa kita lakukan sekarang. Ketika kita memiliki tujuan yang sama seperti kemajuan bangsa Indonesia, persatuan dan kesejahteraan, maka perbedaan bukanlah menjadi suatu penghalang lagi. Justru perbedaan itu menjadi suatu kekuatan yang saling melengkapi. Yang satu memberi ide, yang lain mempertimbangkan, dan bersama-sama menghasilkan sesuatu yang lebih besar. Nah, jadi perbedaan bukanlah suatu yang harus kita hindari, tapi perbedaan adalah kekuatan jika kita bisa menyatukannya dengan tujuan yang sama. Sejarah telah membuktikan bahwa Indonesia bisa merdeka karena perbedaan yang disatukan. Sekarang tugas kita adalah untuk menjaga dan menggunakan perbedaan itu untuk membangun bangsa yang lebih baik. Sekian untuk video hari ini, terima kasih.